Sobat The Messenger, dimanapun saat ini saudara berada. Jumpa lagi dengan program Bread of Life, di mana kita dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita juga bersama-sama dapat menaikkan kerinduan setiap kita kepada Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah panik. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita mohon hikmat dari Tuhan, kita mohon pimpinan daripada Tuhan untuk boleh menyatakan isi hatinya kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami. Hari ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mengerti isi hati Tuhan. Kami rindu Tuhan nyatakan isi hatimu untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin kami, nyatakan isi hatimu pada kami, dan kami siap melakukan firman di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, suatu sore ada 2 anak perempuan dan beberapa temannya. Ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan yang lain. Saudara, mereka itu sedang bermain di kebun belakang. Di kebun belakang kakek dan neneknya. Saudara, di kebun itu ada beberapa pohon buah-buahan. Ada pohon jambu, kemudian ada pohon mangga, ada pohon jeruk bali yang sudah mulai berbuah besar. Saudara, ketika mereka itu sedang asik bermain petak umpet, mereka sudah mulai sembunyi. Masing-masing sudah sembunyi. Tiba-tiba ada salah satu anak yang sedang bersembunyi itu, seorang anak perempuan kecil sedang bersembunyi, tiba-tiba dia keluar. Keluar dari persembunyiannya dan berteriak dengan keras sambil berlari. Anak itu berseru memanggil kakaknya. Dia katakan demikian, "Mbak ayo melayu, ono pedet ucul." Saudara, maksudnya apa? Anak kecil ini, anak perempuan kecil ini berkata, "Kakak, ayo segera lari. Ayo segera lari, ada anak sapi lepas dari ikatannya." Saudaraku, bisa dibayangkan, kita bisa membayangkan apa yang terjadi berikutnya. Ya, anak-anak yang sedang bermain petak umpet sore hari itu sedang bersembunyi. Saudara, mereka segera keluar dari persembunyiannya, berhamburan, lari ke berbagai arah termasuk si kecil tadi. Tapi saudara, saking paniknya, dia terlalu panik, terlalu takut, dia tidak mendengar panggilan dari kakaknya untuk berlari bersama si kakak. Dia tidak mendengar kakaknya berseru kepada dia, "Ayo ke sini." Dia tidak mendengar. Saudara, bahkan si anak kecil ini berlari ke arah yang berbeda dari kakaknya. Kakaknya berlari ke sana dan ternyata dia berlari ke sana. Arah yang berbeda. Dan saudara, ternyata anak sapi itu malah mengejar si kecil tadi. Saudara, singkat cerita, karena anak ini, si kecil ini panik, dia malah berlari menuju ke arah sebuah lubang tempat pembuangan sampah. Ya, dan apa yang terjadi? Saudara, ia ujuk-ujuk belum. Apa yang terjadi? Terceburlah si kecil ini ke dalam lubang sampah. Saudara, bagaimana dengan si anak sapi tadi? Yang dikatakan ono pedet ucul tadi, sapi yang lepas tadi, anak sapi yang lepas dari ikatnya tadi. Saudara, ketika melihat sasarannya yang dikejar itu jatuh ke dalam lubang, anak sapi itu langsung balik arah dan pergi. Saudaraku, bersyukur si kecil tadi tidak jatuh di bagian sampah yang beberapa waktu sebelumnya sedang dibakar oleh kakeknya. Ya, saudara, panik. Apa sih yang dimaksud dengan panik? Saudara, panik adalah rasa takut, bingung, gugup yang datang secara tiba-tiba dan kemudian membuat kita itu sulit berpikir dengan tenang. Saking bingungnya, saking takutnya. Orang bilang apa? Blank, gak bisa berpikir. Saudara, kondisi itulah yang sedang dialami oleh si kecil yang dikejar anak sapi tadi. Karena panik, dia takut, panik. Terus ujung-ujungnya apa? Masuk lubang sampah. Dia gak bisa berpikir mau lari kemana menghindari sapi itu. Yang penting lari. Saudaraku, dalam kondisi panik,
Seseorang seringkali bertindak di luar akal sehat dan menjadi tidak tenang ketika mengambil keputusan. Yang penting gimana ya supaya lepas dari hal yang menyulitkan, yang menakutkan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kehidupan satu tokoh Alkitab. Bagaimana ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, membingungkan dan mengkhawatirkan itu, dia tidak menjadi panik. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara sekalian boleh menyimak Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis, saking sedihnya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Ya saudara, Daud sangat terjepit. Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat ingin melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan itu, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudaraku, kehidupan Daud itu tidak selalu menyenangkan. Saudara, ada masanya dia berada dalam masa pelarian. Demi apa? Demi menghindari permusuhan dan kejaran dari Saul. Saudara, Daud dan orang-orangnya dalam kejaran Saul, mau dibunuh. Saudara, ketika dia dalam pelarian itu, dia sampai kepada Raja Akis, orang Filistin. Raja orang Filistin, dan raja ini menerima Daud dan teman-temannya. Dan kemudian membiarkan mereka, memberi mereka tempat tinggal di mana? Di Siklag. Daud diterima oleh orang Filistin dan tinggal di Siklag itu. Kalau kita balik lagi, mundur dalam satu pasal, 1 Samuel pasal 29, ada satu peristiwa dicatat di sana tentang apa? Orang Filistin sedang berkumpul, mengumpulkan seluruh tentaranya di Israel. Untuk apa? Mereka punya rencana untuk melawan orang Israel. Saudara, dalam kondisi ini, pada waktu ini, Daud ada di dalam lingkup orang Israel, orang Filistin. Saudara, untuk menghindari terjadinya pengkhianatan yang mungkin dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya, maka orang Filistin itu menolak Daud untuk bergabung di dalam pasukan itu. Orang Filistin mau berperang dengan orang Israel, Daud mau bantuin. Tetapi orang Filistin bilang apa? Nggak usah ikut. Jaga-jaga kalau si Daud berbalik menyerang mereka. Saudara, pasukan Daud disuruh kembali ke Siklag. Nah, dalam peristiwa inilah, dalam ayat yang ketiga, kita bisa melihat apa yang mereka dapati ketika mereka tiba di Siklag, di tempat mereka tinggal. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudara, orang Amalek
yang membakar Siklag dan menawan semua keluarga Daud, juga termasuk keluarga pasukan Daud, istri dan anak-anak mereka semua ditawan. Ya, orang Amalek yang menghancurkan Siklag. Saudaraku, inilah saat yang berat bagi si Daud. Hidupnya sudah dalam pelarian, dikejar-kejar untuk diambil nyawanya, untuk dibunuh. Lari sana, harus lari dan lari. Ketika tinggal di dalam satu tempat, saudara, beban berat itu bertambah lagi. Kenapa? Anak istrinya, keluarganya, dan juga keluarga dari pengikutnya. Apa yang terjadi? Ditawan orang. Saudara, pedih, sedih, bingung. Piye? Bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana ke depannya? Saudara, kehilangan orang-orang yang dikasih, ditawan oleh musuh. Apakah berhenti sampai di sini ketakutan, kekhawatiran itu? Saudara, ternyata itu belum selesai. Keadaan itu bahkan bertambah parah. Kenapa? Karena seluruh rakyat yang mengikuti dia, mengikuti siapa? Mengikuti si Daud itu mengancam. Untuk apa? Melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena mereka juga sedih. Saudara, gara-gara kamu, keluargaku ditawan. Gara-gara kamu, anakku, istriku ditawan. Saudara, perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Lihat dikatakan, dia juga sedang sedih, dia juga sedang dalam permasalahan berat, kekhawatiran. Kemudian rakyat menekan dia. Mengatakan apa? Hendak melempari dia dengan batu. Saudara, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Mereka sedih, mereka khawatir, mereka panik, mereka bingung. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya. Saudara, mari lihat apa yang dilakukan Daud saat dalam kondisi terjepit ini. Takut, khawatir, bingung. Tindakan apa yang dilakukan oleh Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak menjadi panik. Oke, ada masalah ini. Oke, ini bisa menimbulkan bingung. Oke, aku khawatir, tapi dia tidak panik. Kemudian bertindak sembarangan dan serampangan. Atau sebaliknya kemudian dia menjadi putus asa dan mengasihani diri. Saudara, posisi Daud itu bisa membuat kita kemudian menjadi panik. Iya ini, bagaimana? Apa harus kulakukan? Keluargaku, bagaimana ini? Atau, ya sudahlah. Mau gimana lagi? Gimana mau kejar? Mau kejar kemana? Bagaimana caranya? Menyerah, putus asa. Saudara, lihatlah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara, Daud tetap mengarahkan pandangannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, meletakkan harapannya, kepercayaan pada tangan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Saudaraku, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, efod adalah baju imam. Baju imam yang dipakai ketika sang imam ini melakukan tugas keimamannya. Untuk apa? Mewakili umat ngomong, berdoa kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia tanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan iya, Tuhan itu, Allah itu berfirman kepadanya, kejarlah. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ayat 7 dan 8 menunjukkan betapa Daud sungguh-sungguh mempercayai Allahnya. Ya, Daud datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Bukan datang kepada Tuhan kemudian minta ini itu, dan lain sebagainya. Yang enak-enak, yang menyenangkan dia, yang menghilangkan kekhawatirannya. Bukan juga dia datang kepada Tuhan dengan protes, kenapa Tuhan terjadi semua ini. Saudara, Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Dan jawaban Tuhan, saudara, itu memberikan kekuatan yang sangat besar kepada siapa? Kepada Daud. Tuhan ngomong, Tuhan berkata kepada Daud untuk apa? Kejarlah gerombolan Amalek itu, dan Tuhan memberikan jaminan bahwa mereka akan sanggup membebaskan semua tawanan. Saudaraku, saat diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, membingungkan, mengkhawatirkan, saudara sebagai orang percaya, sikap inilah yang harusnya kita teladani. Datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan dan bertanya.
Bukan datang kepada Tuhan dan protes. Datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan dengan kondisi seperti ini? Dan aku akan taat melakukan apa yang Engkau inginkan. Saudara, Mazmur 144 ayat 1 dan 2, Daud menyatakan iman dan keyakinannya kepada Allah yang luar biasa itu, yang bisa diandalkan, sanggup diandalkan, penopang kehidupannya. Dia berkata demikian, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Siapa yang mengajarkan Daud? Tuhan. Bukan karena Daud hebat. Kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Saudara, ungkapan keyakinan Daud akan Allahnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Ini diucapkan oleh Daud, diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmurnya juga. Serahkan semua kekhawatiranmu, kebingunganmu, ketakutanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ya, saudara, Daud bisa berkata demikian karena dia sungguh-sungguh merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru dicatat 1 Petrus 5 ayat 7 dituliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa? Allah kita yang memiliki hidup kita. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Dia? Karena Ia yang memelihara kami. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Saudara, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhanlah yang menopang hidup kita. Jangan panik. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Letakkan harapanmu di tangan Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Saudaraku, ada sebuah kesaksian. Pertengahan bulan lalu, Agustus 2021, bulan lalu, pagi-pagi saat menemani putra kami belajar online, sekolah online, kami dikejutkan dengan sebuah pesan lewat WA dari kakak yang tinggal di Surabaya. Saudara, mengatakan bahwa salah satu anggota keluarga positif COVID. Dan tidak berhenti sampai di situ. Saudara, semua yang ada di rumah itu dan rumah belakangnya itu harus dites semua. Total ada 10 orang tinggal di rumah yang berdekatan. Depan dan ada jarak sedikit ada rumah belakangnya. Satu keluarga ini. Ada rumah depan, ada rumah belakang. Saudara, hasil tes menyatakan 4 orang. 4 orang itu negatif. Di antaranya adalah kakak saya dan juga putra bungsunya kelas 3 SD. Selanjutnya apa yang terjadi? 10 orang, 4 orang dinyatakan negatif dari tes antigennya. Nah, ngungsilah. Yang 2 ini ngungsi. Namun kemudian selanjutnya 10-nya semuanya harus mengikuti tes PCR. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya 8 orang dinyatakan positif, 1 negatif dan 1 tidak jelas negatif atau positif. Saudara, bingung, panik rasanya. Keluarga itu juga bingung, keluarga itu juga panik. Awalnya 2 kakak dan anaknya yang bungsu itu negatif. Tapi kemudian tinggal 1 yang negatif. Apa yang terjadi, saudara? Seorang sahabat mengatakan apa? Selamat ke yang negatif. Ya, saudara, tinggal 1 yang negatif. Mau diungsikan kemana ini anak? Sudah terpisah dari opanya, omanya, papanya, kakaknya. Sekarang harus pisah dari mamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya memang anak kecil ini diungsikan. Dan mamanya tes ulang. Dan akhirnya memang dinyatakan dia Tuhan negatif. Karena kemungkinan ada kesalahan pengambilan sampel atau dan lain sebagainya. Sudah kasih dalam Tuhan, anak kecil ini kemudian bisa dijemput oleh mamanya. Dan kembali bersama dengan mamanya. Dalam kondisi seperti ini saya sempat merasa bingung. Ya, mengingat bagaimana perjuangan anak-anak Tuhan. Bagaimana perjuangan orang-orang, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang terkena virus ini. Bahkan harus kehilangan anggota keluarga, orang-orang yang mereka kasihi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hati saya bertanya begini, piye Tuhan? Piye ini? 8 positif. Ada yang komorbid juga.
apa yang harus aku lakukan. Jarak jauh. Kami di Kudus, mereka di Surabaya. Saudara, saya katakan, Tuhan tolong kami. Saudara kasih dalam Tuhan, teringat firman Tuhan katakan tadi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, tenanglah, Dia akan bertindak, Dia akan memelihara hidupmu. Saudara, kalau dalam kondisi panik, saya akan berpikir begini, jemput anak itu, tinggal satu, dijemput. Bagaimana jemputnya? Saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, tenanglah, Dia akan bertindak. Sungguh saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bukakan pertolongannya. Ya, ada orang, ada sahabat-sahabat, ada anak-anak Tuhan mengirimkan obat dan lain sebagainya. Kami dari Kudus juga mengirimkan beberapa hal untuk bekal mereka isolasi mandiri. Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita tenang, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan itu. Tuhan cukupkan, Tuhan kirimkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Inilah praktek iman kita, belajar mengandalkan Tuhan, tidak panik menghadapi situasi yang membuat kita bingung, terjepit. Saudara kasih dalam Tuhan, tenang, serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Masing-masing kita memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita kemudian, bagaimana, dan bagaimana. Tinggal tenang di hadapan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan aku mau taat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, kita mau pelajari bersama-sama. Kita mohon pimpinan kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya di dalam keseharian kita. Tinggal tenang di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang harus aku lakukan dan aku mau taat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, banyak hal Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ada hal-hal yang membuat kami bingung, khawatir, takut, gentar, dan bingung mau melangkah seperti apa. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami yang mau belajar seperti Daud, berserah kepada Tuhan dalam kondisi terjepit, kondisi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Belajar meletakkan harapan kami di tangan Tuhan. Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Belajar untuk menantikan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam keseharian kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama juga rindu menaikkan kerinduan hati kami, doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Kami dengar virus ini sudah mulai mereda. Ajarkan kami semua rakyat Indonesia untuk kami taat dengan protokol kesehatan. Sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami. Tidak lalai karena kami mendengar virus sudah mulai mereda dan kami sembarangan dengan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar taat. Tetap menjaga kondisi kesehatan kami dan kebersihan kami. Berikan juga hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Untuk bagaimana mereka bahu-membahu memulihkan kesejahteraan dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mulai bersekolah, tatap muka. Dalam mereka juga Tuhan boleh lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lindungi mereka, sehingga mereka juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh, jauhkan dari virus ini Tuhan. Berikan masa depan mereka yang baik, yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tilik hati kami dan ajarkan kami Tuhan untuk kami menantikan Tuhan penuhi kerinduan kami seturut dengan waktu kehendak-Mu. Tuhan biarlah juga kami rindu iman kami hari demi hari Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan. Sehingga Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan dapati kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kerinduan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, harapan kami, kesehatan kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menilik apa menjadi kebutuhan kami dan memenuhinya seturut dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk semua sahabat-sahabat kami, sobat The Messenger dimanapun mereka berada. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan kehidupan mereka. Tuhan boleh penuhi apa menjadi harapan kerinduan mereka seturut dengan rencana-Mu yang indah.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Jawablah Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemberian dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.